A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, yang akhirnya kita bisa dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, para hadirin para hadirat, khususnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para kaum remaja yang pernah merasakan apa yang itu namanya cinta sejati dalam mencari pendamping hidup, mencari wanita, mencari lelaki. Nah, dalam cinta apa yang kalian rasakan? Saya tanya sekali lagi ya. Dalam cinta apa yang kalian rasakan? Ayo. Pasti rasanya itu senang. Sangat senang untuk melakukan sesuatu demi cinta tersebut. Contoh, kita disuruh oleh belahan cinta kita, belahan hati kita untuk disuruh untuk push up. Nah, kita langsung push up. Disuruh untuk nyium belek, nyium kotoran. Kadang kita langsung ya gitulah. Jegur sumur. Nah, kadang kita langsung ya karena cinta kita. Nah, berbicara tentang cinta, ayo mari kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ujung-ujungkan, kita rasakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cinta kepada cewek-cewek terus, jangan cinta kepada istri terus. Nah, ayo kita bangun, ayo kita coba cinta agar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhubungan dengan cinta kepada Allah. Nah, kan kalian tadi sudah tak beri contoh, semisal kalian disuruh gini sama belahan hati kalian, pasti kalian akan lakukan kan. Nah, sekarang kalian coba cinta kepada Allah, pasti kalian akan selalu lakukan. Allah perintahkan ini, Allah melarang ini, pasti dengan senang hati, dengan rasa cinta, dengan bahagianya kalian merasakan tersebut. Ada suatu kisah yang namanya si Majnun dan si Laila. Nah, itu mereka berdua itu sangat cinta sekali. Nah, akhirnya mereka ketahuan sama bapaknya si Laila. Akhirnya si Laila dibawa ke rumahnya, sedangkan si Majnun hanya tinggal di pinggiran-pinggiran. Nah, pas itu si Majnun itu diceritakan itu sering sekali membuat puisi-puisi, sering sekali membicarakan tentang Laila, mengutarakan Laila, membuat syair-syair tentang Laila. Nah, di filosofi itu kita coba akan kita cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba, pasti kita kalau berzikir, bersolat, kita langsung khusyuk hanya kepada Allah. Contoh lagi, cerita dari Majnun dan si Laila. Mereka memiliki sangat cinta sangat mendalam. Pada suatu riwayat dikatakan si Laila itu wajahnya tidak begitu cantik, cantik, bukan idaman para pria-pria yang lain. Tapi si Majnun begitu cintanya sampai mengorbankan apa aja demi si Laila. Nah, cinta itu membutakan mata. Nah, kata Imam Syafi'i, ulama terbesar pada zamannya. Nah, ulama juga yang kita anut ya di Indonesia, menganut Imam Syafi'i. Nah, kata Imam Syafi'i begini, kalau cinta itu membutakan mata, gini. Kalau mata itu membutakan cinta, jadi gini. Mata kalau melihat cinta, kalau melihatnya didasari dengan cinta, semisal kita cinta kepada si A, kita melihat si A itu semuanya keindahan, walaupun dia jelek, walaupun dia prongos atau apalah sebagainya. Nah, semua yang kita lihat dengan cinta, kita akan merasa bahagia. Keindahan semua yang dilihatnya, dia itu nah rasanya ya Allah begitu indah kalau dia indah, kalau beridu. Nah, padahal itu hanya meludah dikatakan
katakan indah. Umpamanya kita lagi melihat yang kita cintai lagi tidur, ya Allah, kok dia kok tidurnya kok cantik banget, kok dia kok ganteng banget kalau tidur, ya Allah. Nah padahal tidurnya dia merongok, mangap, ngorok lagi, dibilang ganteng, dibilang cantik. Nah itu karena mata kita dibutakan oleh cinta. Beda lagi kalau mata kita melihat seorang dengan keburukan. Nah suatu saat ada yang kayak gini, melihat ada orang yang berjamaah, dianya khusyuk, dianya rajin berangkat ke musola setiap hari, selalu andan, selalu datang paling awal. Nah kalau kita melihat dia dengan keburukan, paling dia hanya sok sombong, dia hanya mau pamer kepada orang-orang bahwa dia sregep. Nah itu kalau kita melihatnya dengan keburukan. Jadi kita harus rasakan cinta kepada orang lain, cinta kepada hamba Allah. Kan kita kalau cinta sudah kepada Allah, kita akan juga cinta kepada hamba-hambanya. Nah ada suatu riwayat lagi, misal si Majnun itu di sampingnya ada anjing. Nah si Majnun begitu bodohnya atau begitu gilanya sampai mengasihi harta sebagiannya kepada anjing tersebut. Akhirnya ada orang lewat bertanya kepada Majnun, "Hei orang gila, kenapa kamu mengasihi harta sebagian kamu kepada anjing itu? Apa kamu tambah gila? Semakin hari kok semakin gila." Nah dengan itu si Majnun menjawab, ini anjing ini pernah menatap halaman rumahnya si Laila. Loh, hanya menatap halaman rumah aja sudah dikasih sebagian harta. Nah kita, semisal kita cinta kepada Allah, kita sayang kepada Allah, kita mencintai Allah, semua hamba-hamba Allah kita harus juga mencintainya, seperti si Majnun dengan si anjingnya. Nah ada suatu riwayat lagi, ini loh, ini yang paling penting. Ini gara-gara cinta, cinta hadirkan qalb, hudurul qalb. Nah kan ada seorang berjamaah, si Majnun atau si orang gila itu berjalan, tek. Nah habis itu berhenti di depan orang yang berjamaah. Loh pasti kan keganggu kan. Kita bayangkan kita sholat, bayangkannya yang kita pernah alami lah. Semisal kayak ada anak-anak kecil tiba-tiba pada berlarian. Nah kita keganggu sholatnya, berarti kita tidak cinta. Nah apalagi kalau kita melarang anak kecil itu ke musola karena sebabnya lari-lari atau apalah gitu, malah dilarang, malah itu yang kasihan kayaknya. Masalahnya apa? Itu mengajarkan anak kecil agar melihat orang sholat, oh kok kayak gitu ya, maklum kan kalau anak kecil lari-lari. Nah kalau anak kecilnya lari-lari itu tergantung dalam hati kita hanya sudah mencintai Allah apa belum. Nah gitu. Nah akhirnya semuanya jamaah itu, kembali lagi ke ceritanya Majnun ya, semuanya yang berjamaah itu akhirnya tidak khusyuk dan langsung mempercepat sholatnya. Nah habis mempercepat sholatnya langsung menyampaikan ke Majnun, ya langsung menyamperin ke Majnun. Nah langsung berkata gini, hei orang gila, hei Majnun, ya Majnun, hei orang gila, kenapa kamu duduk di situ? Kamu menghalang-halangi hamba-hamba Allah untuk bermunajat kepada Allah, untuk merasakan cinta kepada Allah. Nah langsung jawaban si Majnun gimana aja? Jawaban si Majnun gini, apa kalian berdusta? Apa kalian berbohong? Kalian berbohong kepada diri kalian sendiri. Kalian berbohong kepada Allah. Kenapa kalian mengatakan cinta kalau kalian keganggu sama aku? Aku aja, si Majnun itu loh, aku aja pas lewat halaman rumah Laila, semua di samping kanan, semua samping kiri tidak aku gubris. Itu karena apa? Karena aku cinta kepada Laila. Nah kalian katanya cinta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kenapa kalian sholatnya terganggu karena aku di hadapan kalian? Nah jawaban yang sungguh luar biasa dari orang gila. Coba kalian bayangin, orang gila Majnun itu jawabannya, filosofinya, cintanya terhadap Laila dan Allah sungguh luar biasa.
Masa kalian kalah sama orang gila? Nah, dari cerita-cerita itu ya saya berharaplah dari kalian semua agar bisa mengambil lah 1 poin, 2 poin, 3 poin, 1 poin cinta, atau karena kita sholat cinta, kita akhirnya berfokus hanya kepada Allah, yang di pikiran kita hanya kepada Allah, Allah dan terus kepada Allah. Nah, itu semua ya. Semoga kalian bisa mengambil 1 poin, 2 poin untuk diterapkan di diri kalian. Nah, syukur-syukur kalau kalian terapkan di anak-anak kalian. Seperti contoh gini, ya saya jelasin lah, kan contoh. Kan anak kalian diperintahkan untuk sholat, pastikan iya pak. Nah, iya paknya itu karena perintah dari kalian, bukan karena cinta kepada Allah. Coba kalau kalian mengasihi anak-anak kalian dengan cinta kepada Allah. Nah, cintalah kepada Allah. Nah, kalian belajar dengan anak kalian untuk merasakan cinta kepada Allah. Nah, suatu saat anak kalian kalian nggak pernah ngurus dia, nggak pernah mengingetin dia untuk sholat, dia akan sholat sendiri. Terkadang kita malah nggak tahu kalau dia sholat. Nah, semisal sholat. Nah, ternyata sudah sholat. Karena apa? Karena dia sudah cinta kepada Allah. Nah, kalau sudah cinta, semua larangan-larangan, semua yang diperintahkan akan dikerjakan semua. Nah, itulah keajaiban cinta, dimana cinta itu begitu besar, begitu istimewa, begitu luar biasa. Apalagi kalau cinta kepada Allah. Ingat, cinta kepada Allah. Jangan cinta kepada cewek, jangan cinta yang cinta palsu gitu. Cinta kepada Allah. Cintailah Allah. Di pikiran kita hanya Allah dan Allah seterusnya. Ingat yang cerita pertama, kalau kita cinta kepada Allah, kita pasti lisannya akan berbunyi Allah terus. Allah tidak akan bosan. Jadi itu yang dinamakan cinta kepada Allah. Allah. Insya Allah kalian kalau sudah cinta kepada Allah, Allah juga akan cinta kepada kalian, dan kalian akan hidupnya akan nikmat, hidupnya akan terasa nyaman. Di akhirat nyaman, di dunia pun nyaman. Nah, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.